Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Red Letter Days yang dirilis pada tahun 2019. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang berlari ke rumah tetangganya untuk mengambil surat merah yang ada di setiap rumah tetangganya. Saat sampai di rumah salah satu tetangganya, pria ini malah dibunuh oleh tetangga tersebut. Kemudian tetangganya itu membawa masuk mayat dari si pria ini dan langsung membersihkan darah di rumahnya seakan-akan tidak ada sesuatu yang terjadi. Kemudian scene berpindah dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari sang ibu bernama Melanie dan kedua anaknya yang bernama Maddie dan Timothy. Melanie baru saja bercerai dari suaminya karena suaminya ketahuan berselingkuh. Setelah perceraiannya, Melanie mengajak kedua anaknya untuk pindah ke tempat baru. Melanie berharap dia dan kedua anaknya bisa memulai hidup mereka yang baru. Kemudian Melanie memutuskan untuk pindah ke sebuah perumahan bernama Aspen Ridge. Perumahan ini terletak di daerah terpencil yang agak jauh dari kota. Melanie mengaku bahwa lingkungan di perumahannya itu sangat nyaman dan dia senang pindah ke sana. Di pagi hari, Melanie pun berbincang dengan Timothy di ruang tamu, sedangkan Maddie sedang asyik berpacaran di kamarnya. Maddie memiliki seorang pacar bernama Luther yang juga tinggal di perumahan itu. Luther merupakan seorang pria yang 4 tahun lebih tua dari Maddie. Meskipun begitu, Melanie tetap mengizinkan Maddie berpacaran dengannya. Setelah Luther pergi, Maddie pun turun ke ruang tamu dan mulai bermain game bersama Melanie. Saat mereka berdua bermain game, Timothy pergi ke depan rumah untuk mengambil surat di kotak surat. Di sana dia menemukan 3 surat merah yang dikirimkan oleh seseorang yang tidak dikenal. Selain itu, dia juga melihat seorang pria yang sedang berlari. Pria yang dilihat Timothy ini merupakan pria yang kita lihat di awal cerita. Ternyata pria itu dan keluarga Melanie berada di satu perumahan yang sama. Kemudian Timothy pun memberitahu Melanie dan Maddie tentang surat merah yang dia temukan di kotak pos. Masing-masing dari surat itu terdapat nama dari Melanie, Maddie dan juga Timothy. Dalam surat itu tertulis pemberitahuan tentang Red Letter Day atau hari surat merah, di mana mereka yang mendapatkan surat itu diperintahkan untuk membunuh target yang sudah ditentukan. Selain itu, si target pembunuhan juga akan mendapat surat merah itu yang di dalamnya berisi perintah untuk membunuh mereka. Seperti contoh, si A mendapatkan surat merah yang menyuruh si A untuk membunuh si B, maka si B akan mendapatkan surat merah juga yang menyuruh si B untuk membunuh si A. Jadi si A dan si B akan diadu domba dan akan saling membunuh satu sama lain. Dalam surat tersebut, Melanie diperintahkan untuk membunuh tetangga sekaligus teman lamanya yang bernama Alice, sedangkan Timothy diminta untuk membunuh tetangganya yang bernama Dennis. What does it say? The exact same thing except for it's just a picture of some random bald dude. Maddie yang baru saja mendapat surat itu langsung merobeknya karena dia merasa takut dengan surat tersebut. Dia bahkan belum sempat melihat siapa target yang harus dia bunuh. Setelah menerima surat itu, Melanie dan Timothy menganggap bahwa surat merah itu hanyalah sebuah lelucon semata. Lalu Melanie pun menelpon polisi untuk melaporkan tentang surat merah itu, akan tetapi polisi tidak percaya dengan perkataan dari Melanie. Karena Timothy mulai merasa cemas, Melanie pun mengajaknya untuk mengawasi Dennis dengan menggunakan teleskop. Mereka berdua melihat jika Dennis sedang pergi dari rumahnya. Melanie dan Timothy pun berpikir bahwa Dennis tidak akan ada di rumah sampai malam hari. Kemudian mereka berdua sedikit mengintip rumah tetangga mereka yang ternyata menerima surat merah juga. Dari sini Timothy mulai merasa ada yang tidak beres di perumahan ini. Kemudian Melanie menelpon Alice untuk menanyakan apakah Alice mendapat surat merah juga atau tidak. Alice mengatakan bahwa dia juga mendapat surat merah itu. Lalu Alice pun mengundang Melanie untuk makan siang di rumahnya. Tanpa pikir panjang, Melanie pun pergi ke rumah Alice untuk mengunjunginya. Akan tetapi Maddie dan Timothy berusaha untuk mencegah Melanie pergi. Mereka berdua sangat takut jika Alice akan membunuh Melanie di rumahnya. Untuk jaga-jaga, Timothy menyarankan Melanie untuk membawa pisau. Melanie pun langsung menolak saran Timothy karena dia yakin bahwa Alice tidak akan pernah menyakitinya. Namun tanpa diketahui Melanie, Timothy memasukkan pisau ke dalam tas Melanie. Kemudian Melanie pun berangkat ke rumah Alice dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan, suasana perumahan itu mendadak menjadi sepi. Seluruh warga perumahan terlihat mengunci diri mereka di dalam rumah. Kemudian Melanie pun sampai di rumah Alice. Di sana Melanie dan Alice mulai berbincang-bincang tentang surat merah yang mereka terima. Melanie dan Alice pun sepakat untuk mengabaikan surat merah tersebut. Ketika sedang asyik berbincang-bincang, suami Alice bernama Louis menemukan pisau di dalam tas Melanie. Be
kids were freaking out too. I tried telling them it was like. Louis, what was Brought a large knife into my home and to notice the gigantic carving knife. Louis pun berpikiran jika Melanie berniat untuk membunuh Alice. Melanie pun mencoba menjelaskan pada Louis dan Alice bahwa dia tidak pernah berpikiran untuk melukai Alice. Melanie memberitahu mereka bahwa Timothy lah yang memasukkan pisau itu ke dalam tasnya. Meskipun Melanie telah berusaha menjelaskannya, Louis dan Alice tidak mau percaya dengan perkataan dari Melanie. Go down by your own free will or by force. Sementara itu di rumah, Maddie dan Timothy sedang bersantai di ruang tamu sambil bermain sosial media. Kemudian Timothy menemukan sebuah video aneh. Dalam video itu terlihat seorang pria yang menggunakan topeng putih. Pria itu menyebut dirinya sebagai anggota dari organisasi The Unknown. Ternyata surat merah itu dikirimkan oleh organisasi The Unknown. Mereka memiliki misi untuk membangkitkan hukum alam, di mana siapapun yang kuat dialah yang akan bertahan hidup. Dengan menyebarkan surat itu, mereka ingin orang-orang saling membunuh tetangga mereka masing-masing. Bagi warga yang telah lama tinggal di perumahan itu, hari surat merah merupakan hari yang sudah biasa terjadi sekali dalam setahun. Mereka yang tidak ingin terlibat pembunuhan akan bersembunyi di dalam rumah mereka. The Unknown hanya menyebar surat itu pada orang-orang yang tinggal di perumahan terpencil itu. The Unknown tidak akan segan-segan untuk membunuh orang-orang yang berusaha melaporkan organisasi mereka kepada pihak berwajib. Kemungkinan besar pemilik perumahan itu bekerja sama dengan organisasi The Unknown untuk menciptakan sebuah wilayah di mana warganya harus bertahan hidup dengan membunuh. Siapapun yang menerima surat itu diperbolehkan untuk saling membunuh ataupun tidak membunuh target mereka. Orang-orang yang tidak ingin terlibat pembunuhan biasanya akan mengajak target mereka untuk membuat kesepakatan bersama untuk berdamai saja. Tidak ada sanksi yang diberikan bagi siapapun yang tidak membunuh target mereka. Beberapa dari mereka yang memiliki jiwa psikopat pastinya akan menggunakan kesempatan ini untuk melakukan pembunuhan. Tak lama kemudian, Timothy dan Maddie dikejutkan dengan kedatangan Dennis di depan rumah mereka. Sepertinya Dennis ini adalah salah satu psikopat yang berniat untuk membunuh Timothy. Timothy meminta Maddie untuk segera bersembunyi di kamarnya, sedangkan dia akan mencegah Dennis masuk rumah. Dalam keadaan panik, Timothy berusaha untuk menelpon Melanie, tapi Melanie tidak juga menjawab telepon tersebut. Ternyata Melanie sedang diinterogasi oleh Louis dan Alice. Melihat Timothy yang terus menelpon ponselnya, Melanie pun ingin menjawab telepon itu. Akan tetapi, Louis dan Alice tidak mengizinkannya. Louis dan Alice berniat untuk melaporkan Melanie kepada pihak berwajib. Louis pun mengambil pisau dan mengarahkannya pada Melanie agar dia tidak bisa kabur dari rumahnya. Karena terus-terusan dilarang pergi, Melanie pun terpaksa melakukan perlawanan. Akibat dari perlawanan itu, Louis mengalami luka parah di bagian lehernya. Alice pun menjadi sangat bersedih melihat Louis yang terluka. Kemudian Melanie pun pergi dari rumah Louis dan mulai berjalan ke rumahnya. Sesampai di rumah, dia melihat Timothy yang akan dibunuh oleh Dennis. Dengan cepat, Melanie menusuk leher Dennis dengan pisau. Dalam keadaan sekarat, Dennis mencoba untuk membunuh Melanie. Tidak ingin Melanie terbunuh, Timothy pun langsung bangun dan memukul kepala Dennis hingga dia pun meninggal. Akibat serangan dari Dennis, Timothy mengalami patah tulang yang cukup parah. Kemudian Timothy memberitahu ibunya bahwa Maddie sedang bersembunyi di dalam kamarnya. Saat berada di kamar Maddie, Melanie menemukan surat merah yang diterima oleh Maddie, dan ternyata target yang harus dibunuh oleh Maddie adalah pacarnya sendiri, yaitu Luther. Maddie sendiri tidak mengetahui hal itu karena sebelumnya dia langsung merobek surat tersebut dan membuangnya di tempat sampah. Di sana Melanie sudah mencari Maddie di kamarnya, namun dia tidak bisa menemukan keberadaan dari Maddie. Dari sini Melanie curiga jika Maddie telah diculik oleh Luther. Kemudian Melanie dan Timothy segera pergi ke rumah Luther. Sesampai di sana, Melanie langsung turun dari mobil dan meminta Timothy untuk diam di dalam mobil saja. Di dalam rumah Luther, dia menemukan orang tua Luther dalam keadaan terikat di ruang tamu. Orang tua Luther mengatakan bahwa Luther yang telah melakukan hal ini kepada mereka. Luther juga telah menculik Maddie dan menyekapnya di ruang bawah tanah. Orang tua Luther memohon pada Melanie untuk tidak membunuh Luther. Dengan cepat, Melanie pun turun ke ruang bawah tanah untuk menyelamatkan Maddie. Dari sini terlihat bahwa Luther merupakan salah satu anggota The Unknown. Karena hal itu, dia pun berniat untuk membunuh Maddie sambil melakukan live streaming agar para anggota The Unknown yang lainnya bisa ikut menonton. Tentu saja hal itu langsung dicegah oleh Melanie. Melihat adanya kesempatan menyerang, Melanie langsung mematahkan tangan Luther dengan palu hingga rahangnya terluka parah. Kemudian Melanie mulai marah-marah pada Luther dan anggota The Unknown yang sedang menonton live streaming.
Dia tidak habis pikir bagaimana bisa organisasi ini memaksa orang-orang baik untuk saling membunuh. Setelah puas meluapkan amarahnya, Melanie menembak komputer Luther agar live streaming itu berhenti. Setelah itu dia langsung membebaskan Maddie dan mengajaknya untuk keluar dari rumah Luther. Meskipun Luther telah berbuat jahat pada anaknya, Melanie tidak berusaha untuk membunuhnya. Kini Melanie dan kedua anaknya pun berkumpul kembali. Setelah melalui hari yang melelahkan itu, Melanie, Timothy, dan Maddie memutuskan untuk pindah dari perumahan aneh tersebut. Di scene akhir kita akan melihat seorang tukang pos yang sedang mengirim berbagai surat. Di sini kita akan melihat topeng The Unknown berada di dalam mobil tukang pos dan bisa dipastikan bahwa tukang pos ini merupakan salah satu anggota The Unknown. Kini tukang pos ini mulai menyebar surat merah kepada warga di perumahan Aspen Ridge. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.